Sahabat semua dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penilaian tes wawancara PKD. Untuk penilaian tes wawancara ini berdasarkan pedoman terbaru itu untuk perekrutan PKD. Jadi kawan-kawan yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi PKD, silakan simak video ini dengan baik-baik. Oke, langsung saja. Penilaian tes wawancara PKD yang pertama itu ada visi misi. Nah, jadi sebelum dilakukan wawancara, silakan nanti sahabat semua itu membuat terlebih dahulu visi dan misinya menjadi PKD itu apa gitu. Untuk penilaian dari visi misi ini itu skalanya dari 1 sampai 20. Jadi nilai terendah dari visi misi ini itu 1, kemudian nilai tertinggi itu 20. Silakan nanti sahabat semua untuk membuat visi misi, kemudian dihafal visi misi tersebut, karena ini akan ditanyakan pada saat wawancara PKD. Selanjutnya penilaian yang kedua yaitu tentang penguasaan materi tentang Bawaslu, strategi pengawasan pemilu, tugas dan kewenangan Panwaslu Kelurahan Desa. Nah, nilainya itu dari skala 1 sampai 20, nilai terendah itu 1, nilai tertinggi 20, sama seperti penilaian sebelumnya. Kemudian nanti sahabat semua itu dapat mempelajari penguasaan materi tentang Bawaslu. Itu silakan nanti dipelajari tentang struktur kelembagaan Bawaslu, Bawaslu RI sampai ke pengawas TPS. Itu apa saja? Misalkan di Bawaslu RI, kemudian ada Bawaslu Provinsi, kemudian ada Bawaslu Kabupaten, kemudian ada Panwaslu Kecamatan, kemudian ada Panwaslu Desa atau Kelurahan. Selanjutnya nanti di TPS itu ada pengawas TPS. Nah, silakan cari tahu juga siapa nama ketua dan anggota-anggotanya. Bawaslu RI itu siapa ketuanya, anggotanya siapa saja. Kemudian Bawaslu Provinsi, di provinsi sahabat semua itu dicari tahu siapa ketuanya, kemudian anggotanya siapa saja. Kemudian Bawaslu Kabupaten itu dicari tahu siapa ketuanya dan anggotanya. Begitu juga dengan Panwaslu Kecamatan yang sedang menguji sahabat semua. Itu dicari tahu ketuanya siapa, anggotanya, nama-namanya siapa saja. Kemudian itu ada strategi pengawasan pemilu. Nanti silakan sahabat semua itu bisa mempelajari tentang strategi pengawasan pemilu. Selanjutnya ada tugas dan kewenangan Panwaslu Desa dan Kelurahan. Untuk tugas dan kewenangan Panwaslu Desa Kelurahan ini, sahabat semua itu bisa cari di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, atau kalau sahabat semua mau mereview kembali itu di channel ini sudah ada, itu saya bahas tentang tugas dan kewenangan Panwaslu Desa Kelurahan. Nanti silakan dilihat di channel YouTube ini. Oke, selanjutnya kita ke penilaian yang ketiga. Apa saja yang menjadi penilaian untuk tes wawancara PKD ini yang ketiga? Nah, ini tentang integritas diri dan netralitas. Untuk penilaian itu sama dengan sebelumnya, itu skala terkecil itu 1, kemudian yang terbesar itu 20. Nah, untuk integritas ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan komisioner Panwaslu Kecamatan kepada sahabat semua tentang integritas. Untuk pertanyaannya ini sangat bervariasi. Jadi tidak bisa kita tebak apa yang akan ditanya oleh kawan-kawan Panwascam. Kemudian itu ada juga tentang netralitas. Mungkin nanti pertanyaannya tentang netralitas kawan-kawan apabila dihadapkan mungkin dengan saudara ataupun rekan sahabat yang ikut serta menjadi peserta pemilu gitu. Selanjutnya poin yang keempat itu tentang komitmen kerja penuh waktu. Untuk skala penilaiannya itu 1 sampai 20 juga. Nah, jadi untuk komitmen kerja penuh waktu ini nanti sahabat semua itu diminta komitmennya, karena dalam menjadi Panwaslu Kelurahan Desa ini
kita tidak mengenal yang namanya jam kerja. Kita berbeda dengan pekerjaan lain yang dibatasi dengan waktu ataupun ketika hari libur itu akan libur. Jadi kalau jadi panwas kelurahan desa ini itu tidak ada yang namanya demikian. Apabila memang nantinya di luar jam kerja, misalnya di jam 5 atau mungkin malam hari, itu ada pekerjaan ataupun ada tahapan yang memang harus diawasi, maka mau tak mau kawan-kawan itu harus siap untuk mengerjakannya. Ataupun terjadi pada saat waktu libur atau hari Minggu gitu kan, ada yang melakukan kampanye, maka sahabat semua yang menjadi PKD itu harus siap untuk mengawasi kegiatan tersebut. Selanjutnya yang keempat itu apa yang menjadi penilaian itu tentang pengetahuan lokal. Nah, jadi tentang pengetahuan lokal ini sahabat semua nanti bisa mempelajari tentang jumlah TPS itu di desa sahabat semua, itu jumlah TPS-nya itu berapa, itu silakan dipelajari. Kemudian pelajari juga tentang berapa jumlah DPT di desa sahabat. Kemudian jumlah dusun atau RT RW-nya gitu, itu dipelajari. Kalau di desa itu biasanya kan jumlah dusun, ada berapa dusunnya, siapa nama kepala dusunnya, kemudian kepala desanya siapa namanya, kemudian camatnya siapa namanya, itu dicari tahu. Ini bisa jadi masuk nanti ke dalam apa yang diwawancarakan oleh komisioner Panwaslu kecamatan. Selanjutnya itu tentang klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat. Seandainya ada tanggapan atau masukan dari masyarakat tentang diri Anda, itu baik buruk, nah itu nanti kalau ada yang menyampaikan kepada komisioner Panwaslu kecamatan, maka ini akan diminta Anda untuk mengklarifikasi tanggapan dan masukan tersebut. Nah, dari hasil tanggapan tersebut itu terbukti atau tidak terbukti gitu. Kalau seandainya memang terbukti tanggapan masyarakat tersebut terbukti memang hal itu buruk, maka mungkin menjadi pertimbangan bagi komisioner Panwaslu kecamatan untuk meluluskan Anda semua. Nah, jadi ini yang menjadi penilaian tes wawancara PKD. Silakan nanti sahabat semua itu pelajari, baik itu visi misi, silakan sebelum diwawancara itu dibuat terlebih dahulu visi misi sahabat semua untuk menjadi PKD itu apa. Kemudian penguasaan materi tentang Bawaslu itu silakan nanti dipelajari, struktur kelembagaannya, kemudian ketua anggotanya siapa saja. Kemudian pelajari strategi pengawasan pemilu. Ini silakan nanti searching di Google apa saja yang menjadi strategi pengawasan pemilu gitu. Selanjutnya mengenai tugas dan kewenangan Panwaslu desa kelurahan, itu silakan dipelajari juga, dicari di Undang-Undang Nomor 7 itu ada. Kemudian di channel ini juga itu sudah saya bahas tentang tugas dan kewenangan Panwaslu desa atau kelurahan. Kemudian terkait dengan pertanyaan integritas diri dan netralitas, itu juga nanti dipelajari gitu, apa saja yang memungkinkan itu menjadi pertanyaan tentang integritas diri dan netralitas. Selanjutnya tentang komitmen kerja penuh waktu. Jadi untuk menjadi Panwaslu kelurahan desa, maka sahabat semua itu harus mempunyai komitmen untuk kerja penuh waktu dan itu harus siap. Kemudian pengetahuan lokal, itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu dipelajari. Selanjutnya ada klarifikasi dan tanggapan masukan masyarakat. Kalau memang tidak ada tanggapan, alhamdulillah sahabat semua tidak harus mengklarifikasi hal tersebut. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Apabila dirasa video ini bermanfaat untuk sahabat semua, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton. Salam sukses dan bahagia.